Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Parta, mahasiswa PPG Daljab 1 Universitas Pendidikan Ganesha, siap mengikuti UKIM. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak MIPA 1 yang sudah bergabung pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, semua dalam keadaan sehat ya. Ya, mudah-mudahan wabah corona ini segera berakhir. Jangan lupa anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan ya. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama menghaturkan panganjali. Salam panganjali. Om Swastiastu. Pada pembelajaran kali ini, izinkan Bapak melakukan absensi terlebih dahulu. Absensi sudah Bapak kirim melalui Google Classroom kemarin ya. Jadi silakan diisi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, apakah suara Bapak sudah terdengar dengan jelas anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya. Pembelajaran daring ini lumayan bagus untuk koneksinya ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai, izinkan Bapak menyampaikan dulu peraturan daring yang seperti biasa yang sudah kita lakukan. Yang pertama, tolong di mute atau dimatikan voice-nya untuk berlangsungnya pembelajaran dengan lancar. Kemudian bila memerlukan Anda menjawab pertanyaan atau menyampaikan pendapat dan sebagainya, silakan dihidupkan voice-nya ya. Kemudian untuk video boleh dihidupkan biar kelihatan semuanya ya. Anak-anak saya lihat juga berpakaian sudah rapi sekali, memakai baju putih, kemudian memakai dasi. Pertahankan terus ini kerapiannya ya. Baik, pada kegiatan pendahuluan ini, marilah kita bersama-sama dulu berdoa ya sebelum kegiatan dimulai. Mohon bantuan kepada Ketua Kelas Wibi untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ketua Kelas atau Wibi yang sudah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional. Anak-anak masih ingat dengan materi minggu lalu sebelumnya? Masih, Pak. Iya. Apa yang kita pelajari minggu lalu, Nggi? Minggu lalu kita belajar tentang sistem komputer, Pak. Iya, betul sekali. Apakah masih ingat apa itu sistem komputer? Masih, Pak. Jadi sistem komputer adalah jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang melakukan tugas menerima input, memproses data, dan menyediakan output, Pak. Iya. Terima kasih, Anggi. Ya, berarti masih ingat dengan materi minggu lalu ya. Mudah-mudahan juga anak-anak yang lain juga masih ingat dengan materi minggu lalu ya. Apa yang disampaikan oleh Anggi sudah benar sekali. Jadi sistem komputer di sana ada perangkat lunak, kemudian ada perangkat keras ya, yang memproses data, kemudian menghasilkan output dan sebagainya ya. Jadi tolong diingat, sistem komputer itu terdiri dari 3 komponen anak-anak. Pertama ada software, kemudian ada hardware, dan yang ketiga adalah brainware. Ya, mohon diingat itu, jangan dilupakan. Saya bertanya dulu, apakah Microsoft Windows termasuk hardware? Tidak, Pak. Ya, menurut Anggi, Microsoft Windows masuk kemana dia? Microsoft Windows itu masuk ke perangkat lunak, jenisnya sistem operasi, Pak.
Iya, betul sekali ya. Jadi Microsoft Windows termasuk ke dalam software, tapi tipenya adalah operating system atau sistem operasi. Betul sekali yang dikatakan Anggi. Terima kasih Anggi untuk tanggapannya. Jadi kenapa saya menanyakan tentang hardware? Jadi materi hari ini ada kaitannya dengan perangkat keras TIK atau hardware ya. Baik anak-anak, pada kesempatan pembelajaran hari ini, adapun kompetensi inti dari pelajaran hari ini, KI yang pertama ada menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian ada KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, kemudian disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, kemudian ada santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia ya. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah menyajikan laporan hasil pengamatan tentang jenis dan fungsi perangkat teknologi informasi dan komunikasi ya. Kemudian yang kompetensi dasar berikutnya terkait dengan KD psikomotor atau praktek, menunjukkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan fungsinya. Jadi ada dua di sini KD-nya ya. Yang pertama ada KD pengetahuan, yang kedua ada KD psikomotor. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama ada menuliskan jenis dan fungsi perangkat TIK. Kemudian yang kedua menyajikan hasil pengamatan terhadap jenis dan perangkat TIK. Dan yang terakhir nanti ada membuat video dengan menunjukkan perangkat TIK sesuai dengan fungsinya. Kita lanjutkan dengan apa sih yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mengamati video perangkat TIK, siswa dapat menyebutkan minimal 6 perangkat TIK dengan benar dan sesuai. Kemudian setelah melakukan diskusi, siswa mampu mengelompokkan perangkat TIK sesuai jenisnya. Kemudian setelah mengamati satu set komputer pada video, siswa dapat menulis jenis dan fungsi perangkat TIK. Kan mengenai KI, kemudian KD, kemudian ada indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk pembelajaran hari ini sangat penting sekali karena ini materinya mengenai perangkat keras TIK. Jadi perangkat keras ini adalah dasar dari pembelajaran komputer ya. Jadi Anda harus mengenal hardware, software, dan berbagai hal mengenai dengan TIK. Jadi ini kaitannya penting, tidak hanya anak-anak nanti belajar tentang software. Jadi software misalnya anak-anak menguasai Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Photoshop, dan sebagainya. Tapi anak-anak juga harus mengenal yang namanya hardware. Ya, karena anak-anak kan bekerja menggunakan hardware. Ya, seperti misalnya keyboard, kemudian CPU, monitor, dan sebagainya. Jadi harus dikenal juga, karena ini bagian dasar dari TIK ya. Sebelum kita mulai pada kegiatan inti, marilah kita melakukan senam otak. Seperti biasa ya, senam otaknya mudah-mudahan masih ingat mengenai kelinci dan menembak. Kelincinya menghadap ke depan ya. Kita putar menembak kiri, kelincinya tangan kanan. Ya, silakan dilakukan perlahan dulu biar menemukan ritme. Ya, silakan. Bagaimana Apriana? Apriana bisa ya? Apriana bisa ya? Berapa? Bingung. Masih bingung. Oke. Tangan kanan menembak, tangan kiri kelinci ya. Kemudian diputar, tangan kiri menembak, tangan kanan kelinci. Betul-betul Apriana, sudah betul ya. Konsentrasi. Kemudian anak-anak, pada kegiatan hari ini izinkan Bapak dulu menyampaikan apa sih yang kita lakukan pada hari ini. Yang pertama ada menyampaikan informasi terkait pembelajaran pada hari ini ya. Jadi semua materi LKPD, kemudian link pembelajaran dan media pembelajaran sudah Bapak share pada Google Classroom ya.
Mungkin anak-anak sudah menerima pesan terkait dengan adanya tugas dari Google Classroom. Di sana Bapak sudah membuat, pertama ada absensi, kemudian ada materi, ya materi, kemudian materi berupa modul sudah Bapak isi, kemudian LKPD juga sudah Bapak berikan melalui WhatsApp group, kemudian Bapak juga memberikan kuis, sudah melakukan komunikasi secara asinkron melalui melalui WhatsApp group ya. Jadi kemarin sudah kita melakukan komunikasi. Ya. Kemudian pada kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama ada pemutaran video dari rumah belajar mengenai perangkat keras TIK. Kemudian yang kedua ada pemutaran video dari Bapak sendiri mengenai materi perangkat keras juga. Kemudian yang ketiga Bapak menjelaskan sedikit terkait dengan materi hari ini. Yang keempat ada nanti menampilkan video pengamatan. Jadi anak-anak secara berkelompok silakan mengamati video yang Bapak berikan. Di sana ada perangkat antara 1 sampai 10, silakan diisi ini alatnya apa, kemudian fungsinya apa, kemudian kategori perangkatnya masuk kemana ya. Dan itu kemudian dituliskan melalui LKPD. Tolong diingat, anak-anak harus berdiskusi dalam satu kelompok ya. Jadi kelompoknya kan sudah dibuat, terdiri dari 4 sampai 5 siswa ya. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak juga sudah memberikan LKPD yang nanti dipakai acuan untuk menuliskan dan menyajikan laporan terkait pengamatan yang sudah anak-anak lakukan. Ya, nanti silakan anak-anak setelah berdiskusi menyampaikan atau mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dibuat. Perwakilannya saja menyampaikan ya. Kemudian itu saja dulu. Nanti setelah presentasi kita tanya jawab. Setelah tanya jawab ada kuis kurang lebih 15-20 menit. Kemudian setelah kuis ada penilaian LKPD. Setelah itu baru anak-anak memberikan kesimpulan atau refleksi. Kemudian anak-anak menyampaikan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat, jangan loyo ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan share screen terkait dengan 2 video. Silakan diikuti dengan baik ya. Silakan diteliti kemudian disimak dengan baik. Silakan disimak materi perangkat keras TIK dari rumah belajar ya. Kurang lebih 5 menit. Semua pembelajaran. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Perangkat keras komputer. sebagai generasi milenial, pastinya komputer bukan suatu perangkat baru bagi kalian. Semua hal di sekitar kalian kini sudah berbasis dengan teknologi, termasuk smartphone kalian. Namun, tahukah kalian bahwa perangkat komputer itu dapat dikategorikan berdasarkan fungsi? Dalam proses kerja komputer dikenal 3 komponen dasar, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Tujuan dari pembelajaran ini antara lain, kalian diharapkan nanti mampu menyebutkan semua perangkat keras dan mengkategorikannya berdasarkan fungsinya. Perangkat keras merupakan semua perangkat yang tampak secara fisik dan terlihat wujudnya, termasuk semua perangkat yang ada di dalam casing CPU. Contohnya adalah mouse, keyboard, joystick, scanner, speaker, dan lain-lain. Akan menjadi 2 macam, yaitu ROM dan RAM. Selain memori utama, terdapat juga peranti penyimpanan sekunder, di mana peranti ini adalah semua perangkat yang dapat digunakan
untuk menyimpan data secara permanen dan sewaktu-waktu dapat dibaca kembali. Demikian tadi pembahasan kita tentang perangkat keras. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ini adalah video dari saya mengenai perangkat keras TIK ya. Silakan disaksikan dulu ya. Mengamati sebuah komputer. Jadi di dalamnya ada komponen-komponen. Nanti komponen ini masuk ke perangkat saja. Kemudian fungsinya apa saja. Nah, Bapak di sini sudah menyediakan satu set komputer yang terdiri dari CPU, kemudian ada monitor, kemudian ada keyboard, dan satu lagi ada mouse. Nah, kita amati dulu yang ini saja ya. Pertama kita ada keyboard. Keyboard di sini fungsinya untuk menginput data. Tadi nanti ada tombol QWERTY, kemudian catlog, shift, alt, kontrol dan sebagainya. Kemudian ada tombol fungsi dari F1 sampai F12. Kemudian ada tombol edit. Dan lagi satu ada tombol number. Ini khusus untuk menginput angka di sini. Ini fungsinya adalah untuk menginput data. Data ingat bisa berupa simbol, kemudian angka, kemudian huruf dan sebagainya. Jadi ini termasuk dalam perangkat. Kemudian yang kedua ada mouse. Mouse juga termasuk ke dalam perangkat input. Ya, seperti ini. Jenis mouse ada dua, jadi ada yang menggunakan sinyal light red begitu ya untuk sensornya. Dan kalau yang dulu ada yang menggunakan bola. Jadi itu sudah tidak ada lagi. Yang ada saat ini yang seperti ini modelnya, jadi dia memakai light red. Fungsi mouse nanti Anda bisa menggunakan klik sekali, kemudian double klik dua kali ya, kemudian ada drag and drop. Jadi drag and drop itu ditekan klik kirinya, kemudian digeser. Kemudian ada lagi klik kanan, tinggal diklik kanan sekali, dipegangnya begini ya, klik kiri, klik kanan. Kemudian lagi satu untuk naik turun ada scroll. Nah, mouse ini juga fungsinya untuk memberi perintah melalui kursor. Jadi ini juga termasuk ke dalam perangkat. Kita lanjut, di sini ada monitor. Monitor termasuk ke dalam perangkat output. Jadi dia mengeluarkan visual atau grafik. Jadi kalau dikategorikan ini monitor, bisa tunjukkan dari sini. Ini termasuk ke dalam PGA card, cuma PGA cardnya ini menempel jadi satu dengan motherboard sehingga disebut dengan PGA outboard. Ini nanti hubungannya ke monitor, kalau ini hubungannya nanti ke headset atau ke speaker. Ini juga termasuk ke dalam pemrosesan, cuma yang diproses adalah dalam bentuk video. Ya, kemudian kita lanjut. Ini kan sudah habis, kita lanjut ke sini. Ini namanya printer. Printer termasuk perangkat output juga. Jadi dia mengeluarkan dalam bentuk hard copy. Jadi kalau anak-anak sering dengar soft copy itu maksudnya file gitu ya. Kalau hard copy itu maksudnya adalah hasil cetakan dari printer. Ini printernya jenisnya menggunakan tinta. Jadi ada banyak jenisnya. Ada yang menggunakan laser blue, laser jet. Kalau yang ini jenis ink. Kemudian ada yang dot matrix begitu yang memakai pita. Ya. Kemudian ada lagi ini. Nah, ini headset termasuk ke dalam perangkat output. Jadi dengan ini anak-anak bisa mendengarkan suara. Ini sama dengan speaker ya. Jadi masih banyak perangkat dari prosesor saja. Misalnya kalau input kita lihat di market ada yang modelnya bagus. Jika mana mau belajar produk, lalu tinggal di
Saya bertanya dulu, Putu Adi Purnama Giri bagaimana? Masih on ya? Putu? Iya. Ya, Pak. Terima kasih Putu. Agak jelek sinyalnya, Pak. Ya, tapi video dan suaramu jelas di sini ya. Oke. Ya, silakan dimatikan voice-nya kembali. Nah, untuk selanjutnya, setelah 2 video tadi, sekarang Bapak putarkan lagi sekali mengenai video pengamatan. Nah, setelah video pengamatan ini, saya berikan waktu kepada anak-anak kurang lebih 10-15 menit untuk berdiskusi. Selama berdiskusi, boleh mematikan video, kemudian silakan berdiskusi melalui WhatsApp atau mungkin yang berada sama temannya bisa bersama teman untuk melakukan diskusi ya. Kemudian diskusi ini terkait dengan video pengamatan yang diputar pada hari ini. Kemudian anak-anak menuliskan hasil diskusinya pada LKPD yang sudah Bapak berikan ya. Kalau sudah selesai segera dikumpulkan melalui WhatsApp grup atau melalui WA saya secara pribadi ya. Nanti saya save. Kemudian ketika presentasi silakan nanti presentasi, kemudian saya akan tampilkan LKPD yang sudah anak-anak kirim ya. Silakan anak-anak melihat perangkat yang ada di sini, kemudian tuliskan nama perangkat apa, jenis perangkatnya apa, dan fungsinya apa ya. Jadi sesuaikan dengan yang ada di LKPD anak-anak ya. Misalnya nomor 1 dan sampai nomor 10. Coba diperhatikan dulu. Inilah nomor 1. Kemudian ini nomor 3. Berikutnya ya, sudah selesai anak-anak ya. Tadi sudah ditampilkan video pengamatan yang berisi perangkat dari 1 sampai 10. Silakan anak-anak berdiskusi dulu dalam kelompok yang sudah dibentuk. Silakan kamera dalam posisi off untuk berdiskusi. Nanti saya panggil kembali ya. Terima kasih sudah melakukan diskusi sesuai dengan kelompoknya dan LKPD sudah saya terima. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih ya? Masih Pak. Ya, silakan dihidupkan videonya. Kita mulai dengan mempresentasikan hasil LKPD yang telah dibuat sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Saya mulai dengan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan kelompok 1, siapa yang mewakili? Saya, Pak. Lohnia Rismayanti ya. Silakan Lohnia untuk membacakan hasil LKPD-nya. Termasuk storage device yang berfungsi untuk menyimpan file dari satu komputer ke komputer lain. Yang ketujuh ada scanner termasuk input device yang digunakan untuk pemindaian dokumen atau foto ke dalam bentuk digital. Yang kedelapan ada power supply yang termasuk proses
mengubah listrik agar dapat diterima oleh komponen motherboard atau mensuplai listrik. Yang ke-9 ada kamera digital, termasuk dalam input device yang berfungsi untuk mengambil gambar dan menyimpannya dalam sebuah media atau soft copy. Yang ke-10 ada proyektor yang termasuk output device yang berfungsi untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti infocus atau dinding. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Nia sudah mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 5. Yang pertama ada perangkat keras prosesor yang berjenis proses yang berfungsi sebagai mengirim data dari dan ke memori serta dari dan ke dan yang kedua ada berjenis yang berfungsi sebagai perangkat yang menggunakan integrasi. Juga ada yang berjenis proses yang berfungsi sebagai perangkat yang berfungsi sebagai penyimpan sementara komputer, di mana isinya berupa informasi selama komputer berfungsi. VGA card yaitu yang berjenis proses yang berfungsi sebagai perangkat yang berfungsi mengatur tampilan grafis pada monitor. Yang kelima ada joystick yang berjenis input yang berfungsi sebagai perangkat yang membantu dalam berfungsi dan senang pada joystick. Yang berjenis stroke output yang berfungsi sebagai yang digunakan konsentrasi dengan Ya, sudah selesai ya Tori ya. Tori Pingkan ya. Ya, terima kasih. Tadi Kadek Tori Pingkan sudah menyampaikan hasil LKPD dari kelompok 5 ya. Apa yang sudah dibuat oleh semua kelompok rata-rata semuanya sudah benar. Ya, yang pertama gambar yang pertama tadi itu adalah prosesor. Jadi otak dari komputer ya. Jadi prosesor itu yang mengatur semua pemrosesan data. Jadi instruksi-instruksi yang Anda berikan di komputer ataupun di laptop itu akan dieksekusi oleh prosesor. Jadi otak sama seperti kita juga ya, yang memiliki otak yang berpikir begitu ya. Kemudian yang kedua ada printer. Printer itu masuk ke output ya. Jadi printer jenisnya ada tinta, ada laser dan sebagainya. Jadi Anda nanti memakai printer jenis apa gitu misalnya. Tapi ingat fungsi printer lah untuk mencetak dalam bentuk media kertas. Begitu ya. Kemudian yang nomor 3 ada tadi RAM. RAM itu random access memory, alat penyimpanan sementara. Ini juga sangat penting. Jadi kerjasamanya kaitannya dengan nanti ke prosesor ya. Kemudian ada PGA card nomor 4 ya. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyampaikan hasil LKPD-nya. Semuanya sudah bagus sekali. Mudah-mudahan semuanya bisa berdiskusi tadi ya, untuk menyampaikan semua gagasan atau ide masing-masing sehingga menghasilkan LKPD yang jawaban dengan berkualitas dan benar ya. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan materi hari ini, apakah ada yang ditanyakan dulu? Ada yang belum jelas atau mungkin ada unak-unak, silakan ditanyakan. Pak menyebutkan di dalam prosesor terdapat control unit. Nah, control unit itu apa fungsinya, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya dari Agus ya. Tadi di tayangan video memang terdapat bagian dari prosesor yaitu yang disebut dengan control unit. Terima kasih Gus. Jadi pertanyaannya sudah masuk ke dalam bagian dalam dari suatu perangkat ya. Jadi sudah disampaikan dalam video bahwasanya komponen dari prosesor itu ada 3. Yang pertama ALU, Arithmetic Logical Unit, kemudian yang kedua ada register, kemudian yang ketiga ada control unit. Kalau ALU itu yang mengatur logika, Arithmetic itu semua diatur oleh ALU. Kemudian untuk penyimpanan itu lari ke register, yang terakhir ada control unit ya. Kalau kita melihat control unit itu banyak sekali fungsinya. Salah satunya adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Ya,
Kemudian fungsi lainnya adalah control unit ini mengambil instruksi dari RAM. Diambil instruksinya dari RAM untuk dieksekusi. Ya, setelah dieksekusi, jika memerlukan suatu data, maka control unit akan meminta data lagi kepada RAM untuk diproses di prosesor ya. Berikutnya setelah selesai, control unit akan mengirimkan hasil prosesnya ke random access memory atau RAM. Jadi kaitannya begitu. Bagian yang paling penting dari komputer adalah ya memang prosesor dan RAM. Makanya RAM itu ada penyimpanan anak-anak ya, sama seperti RAM di HP, bener enggak? Ya. RAM itu ada 2 GB, 4 GB, 8 GB. Biasanya RAM yang semakin besar itu memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Kita lanjutkan dengan penilaian hasil LKPD. Bapak sampaikan sedikit dulu mengenai nilai yang sudah diperoleh dari hasil LKPD ya. Ada 5 kelompok ya yang sudah mengumpulkan LKPD dan presentasi. Kelompok pertama kalau ditotalkan mendapat nilai totalnya adalah 48 dengan nilai akhir itu 96. Kemudian kelompok 2 totalnya ada 46 dengan nilai akhir 92. Kelompok 3 totalnya ada 47 dengan nilai akhir 92. Kelompok 5 dengan total 45 dengan nilai akhir 90 ya. Jadi rata-rata semuanya sudah di atas 90, sudah bagus sekali nilainya ya. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan dengan mengikuti kuis. Nah, ya, kuis dulu ya sebelum kita akhiri pertemuan ini. Silakan membuka link Google Classroom, kemudian tolong dimatikan videonya. Silakan untuk menjawab kuis melalui link yang sudah diberikan di Google Classroom ya. Waktunya kurang lebih 15 menit. Silakan dijawab. Nanti akan saya panggil kembali ya anak-anak ya. Silakan mulai menjawab. Jawaban kuis sudah Bapak terima ya. Tadi sudah sekitar 14 siswa yang sudah menjawab dan rata-rata itu sekitar 80 nilainya. Jadi anak-anak sudah di atas 70 kira-kira itu. Nanti Bapak cek kembali ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti kuis di Google Classroom. Nah, silakan bergabung kembali atau mengaktifkan videonya. Apakah suara saya masih bisa didengar? Masih Pak. Masih ya, oke, terima kasih. Oke, sebelum kita akhiri, izinkan Bapak memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah memiliki penampilan yang baik, kemudian nilainya juga bagus ya. Pada kesempatan hari ini, kelompok 1 itu mendapatkan nilai 96. Jadi kelompok terbaik pada kesempatan ini adalah kelompok 1. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dipertahankan terus, 2 jempol buat kelompok 1. Jangan lupa juga kelompok yang lain agar bisa mengikuti begitu ya. Kita lanjutkan dengan memberikan kesimpulan atau refleksi terhadap kegiatan pembelajaran pada hari ini. Adakah yang mau memberikan refleksi pada hari ini? Silakan. Saya Pak. Baik, silakan Natalia untuk menyampaikan refleksinya. Baik, perkenalkan, nama saya Surya Natalia Bian dari kelompok 1 akan atau kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini yaitu yang kita
pelajari hari ini mengenai perangkat keras dari TIK yang meliputi perangkat keras input, output, proses, dan perangkat penyimpanan. Contohnya seperti perangkat input ada keyboard, mouse, kemudian ada perangkat output yaitu monitor, printer, kemudian ada perangkat proses yaitu motherboard atau kemudian ada prosesor atau perangkat penyimpanan ada hard disk. Nah, kemudian yang paling saya sukai pada pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran hari ini sangat menarik, mungkin karena daring, karena biasanya kalau kita tatap muka, video tentang materi juga akan banyak, sehingga kita lebih bisa menangkap pembelajaran karena lebih menarik. Kemudian yang ketiga, dari pembelajaran hari ini ada satu hal yang tidak saya mengerti, yaitu ketika saya melihat fungsi dari printer dan plotter itu sama. Apakah yang membedakan printer dan plotter? Nah, yang Bapak tampilkan. Cuma ada pertanyaan tadi dari Natalia terkait dengan beda antara plotter dan printer. Padahal sama gitu ya, alat output yang digunakan untuk mencetak sama sebenarnya ya. Cuma yang menjadi pembeda begini. Kalau printer kan digunakan sehari-hari ya, baik di rumah, di kantor, di sekolah dan sebagainya. Jadi itu hanya sifatnya mencetak biasa. Tapi kalau plotter itu mencetaknya dalam ukuran yang besar, misalnya terkait dengan gambar-gambar arsitektur, kemudian baliho dan sebagainya, yang menuntut cetakan hasilnya yang sangat tajam. Seperti itu ya. Misalnya gambar 3D, kemudian gambar peta, kemudian ilustrasi, dan gambar-gambar lainnya yang sifatnya besar dan membutuhkan ketajaman gambar. Itu saja sih bedanya. Jadi kalau masalah harga ya tetap plotter itu sangat mahal lah, karena digunakan cenderung untuk bisnis atau organisasi, begitulah boleh dibilang ya. Seperti itu Natalia yang bisa saya tanggapi terkait pertanyaanmu tadi ya. Kita akhiri, adakah yang memberikan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini? Nah, ada yang mau memberikan pendapatnya? Ya. Ada sedikit penjelasan dari Baik, terima kasih Komang Diah Pajar Paramita yang sudah memberikan analisis terkait kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita akhiri, izinkan Bapak untuk memberikan tugas praktek untuk mendapatkan nilai psikomotor atau keterampilan ya. Jadi tugas anak-anak adalah membuat video praktek tentang perangkat TIK yang isinya misalnya anak-anak menemukan perangkat TIK, anak-anak menunjukkan kemudian fungsinya apa begitu. Itu divideokan nanti ya. Itu tugas untuk keterampilan dan diberikan waktu kurang lebih 1 minggu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tadi diawali dengan doa. Sekarang saya tutup pembelajaran ini dengan doa juga. Mari bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya ya. Saya haturkan para mesanti. Om Santi Santi Santi.